Oke, kali ini kita akan membahas untuk soal nomor 1 soal UTS yang dimana diketahui bahwa sigma I dari 1 sampai 20 AI itu sama dengan 40, sigma I sama dengan 1 sampai 20, BI sama dengan 50. Maka hitunglah sigma I dari 1 sampai 20, A min I, B min I, min I. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat sigma, itu kita bisa seperti ini. 20 I sama dengan 1 AI dikurangi sigma I mendekati I dari 1 sampai 20 BI dikurangi sigma 20 I 1 sampai 20 I. Nah, ini kan kita sudah tahu nilainya yaitu 40, ini nilainya 50. Nah, untuk mencari sigma ini kita punya sifat yang namanya sigma kan, cara dulu yang dimana ketika I sama dengan 1 dan I sampai N, jika dia berupa I maka dia menjadi N plus 1 per 2. Di sini N nya berapa? 20, berarti 20 tambah 21 kan per 2, coret 10 menjadi 210, berarti negatif 210. 40 kurangi 50 negatif 10, negatif 210, maka jawabannya adalah negatif 220. Untuk jadi jawaban untuk sigma I dari 1 sampai 20 AI dikurangi BI dikurangi I itu adalah negatif 220. Oke, kali ini kita akan membahas untuk nomor 2 dari soal UTS yang dimana di sini kita disuruh untuk mencari jumlah Riemann atau luasan dari partisi dari fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 4x lewat partisi yang sudah diberikan. Nah, ini kan tidak sama seperti Riemann tengah, Riemann kiri atau Riemann kanan. Nah, tapi untuk mengerjakan ini cara yang kita ketahui pertama adalah kita perlu mengetahui X1-nya mana. Nah, X1 kan di sini ya. X1 kita ketahui X1 itu 2 kan. X2 itu 3 dan X3 itu sama dengan 4,5. Nah, untuk delta X-nya yang pertama kan partisi ini ya, dari 1 sampai 2. Delta X1 kan. Delta X1 ini kan delta X1. Delta X1 itu kita dapatkan dari 2,5 dikurangi 1, maka delta X1 itu sama dengan 1,5. Untuk delta X2 kita dapatkan ini ya, delta X2 berarti 3,5 dikurangi 2,5, kan kita mencari panjang dari ini sama dengan 1. Nah, untuk delta X3 kita dapatkan di sini kan dari 5 dikurangi 3,5 sama dengan 1,5 kan. Nah, setelah itu kita mencari fx1. fx1 itu sama dengan negatif 2 kuadrat kan, jadinya 2 ditambah 4 dikali 2 sama dengan berapa? 4 ditambah 8, ini negatif 4 tambah 8 maka 4 fx1. Nah, untuk fx2 nya ini kita dapatkan 3, berarti negatif 3 kuadrat ditambah 4 dikali 3 kan, itu 12, ini negatif 9 kan, berarti 12, berarti ini 3, jadi fx2 nya adalah 3. Nah, untuk fx3 kita dapatkan di sini dia adalah negatif 4,5 kuadrat ditambah 4 dikali 4,5, ini dulu 4 kali 4,5 kan 18. Nah, 4,5 pangkatan 2 itu adalah 20,25. Dari mana kita kalikan 45 kali 45, 25, 2, 4 kali 5 20 kali 4 16 tambah 5 202 itu. Jadi kita dapatkan fx3 itu sama dengan berapa?
20,25 ditambah 18 jadi 2,25 negatif ya. Oke, setelah itu kita cari luasan partisinya dengan sigma kan, sigma I ke 1 sampai ke 3. Kenapa? Karena kita cuma punya 3 partisi, fx1, fxi, delta xi. Nah, begitu kita jabarkan menjadi fx1 dikali delta x2 delta x1 tambah fx2 delta x2 tambah fx3 tambah delta x3. Nah, setelah itu kita substitusikan nilainya. fx1 kan 4 dikali delta x1 2,5 kan ya kan ya. X1 4 delta x itu 2,5 tambah fx2 berapa 3 kali berapa delta x2 3,5 kan ya. Delta x2 itu kan 3,5 maaf ini bukan 2,5 ya, delta x ini 1,5 ini 1 kan ya. Terus kita tambahkan fx3 nya berapa negatif 2,25 dikali delta x nya berapa 1,5. Nah 4 kali 1,5 kan 6 ya kan, tambah 3 225 dikali 15 ini kita dapatkan 25 1 1 225 tambah 5 7 33 75. Karena Pak ini negatif kita kasih negatif dan ini komanya ada 1 tambah 2 berarti komanya 3 berarti negatif 3,375. Oke, setelah itu kita cari 9 dikurangi 3,375 ya kan. Nah habis itu 9 itu Kak 0,000 3,375 kurangi ini kan pinjam ini 9 10 berarti 5 2 ini 96 berarti bisa 8 kurangi 3 5,625 jawabannya berarti 5,625 satuan luas. Oke, kali ini kita akan membahas soal untuk yang nomor 2 UTS, yaitu integral x pangkat 3 x pangkat 4 min 2 pangkat 2 dx. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada x pangkat 4 dan x pangkat 3. Nah, otomatis yang kita substitusikan pasti x pangkat 4. Di sini kita menggunakan substitusi. Kenapa? Karena kalau kita menurunkan sesuatu kita bisa menghilangkan sesuatu. Kita misalkan u sama dengan x pangkat 4 min 2 du sama dengan 4x pangkat 3 kan dx, maka du sama dengan du per 4x pangkat 3 sama dengan dx. Nah, kenapa yang diturunkan itu x pangkat 4? Karena kalau kita turunkan dia bisa menghilangkan x pangkat 3 nya seperti itu. Maka kita menggunakan substitusi kalau dia bisa dihilangkan, atau kita bisa menurunkan sesuatu dengan ketika kita menurunkan sesuatu kita bisa menghilangkan sesuatu. Nah, jadi kita bisa simpulkan seperti ini kan, x pangkat 3 per u pangkat 2 kan, dx nya tadi apa, du per 4x pangkat 3 kan, ini coret sisanya 1 per 4 u pangkat 2 du. Nah oke, ini kita bisa keluarkan kan 1 per 4 integral 1 per u du, ini u pangkat 2 ya. Habis itu kita bisa operasikan menjadi 1 per 4 dikali 1 per ini kan, 1 per ini kan 2 tambah 1 maaf, ini kan jadinya seperti ini, u negatif 2 du kan, jadinya kayak gini jadinya 1 per 4 kita kali ini kan sudah sederhana bisa kita operasikan jadi
1 per negatif 2 tambah 1 berarti U negatif 2 tambah 1 plus C kan. Nah 1 per 4 itu sama dengan negatif 1 kan, negatif 1 U pangkat negatif 1 plus C. Maka bisa kita jadikan seperti ini, 1 per 4 negatif, ini kan negatif 1 U negatif 1, maka bisa kita tulis negatif per 1 negatif 1 per U plus C kan, jadinya kayak gini, jadinya 1 per negatif 1 per 4 U plus C kan. U nya kita substitusikan lagi, 4x pangkat 4 negatif 2 pangkat 2. Nah maaf negatif 4 maaf, x pangkat 4 negatif 2, maka dan operasinya maka bisa kita operasikan menjadi 4x pangkat 4 min 8 plus C. Selesai. Oke, kali ini kita akan mengerjakan soal UTS kalkulus integral nomor 3B. Di sini kan ada integral cos pangkat 5x dx. Nah, di sini kita supaya bisa mengoperasikannya, kita bisa dulu aja. Nah, bisa menjadi cos pangkat 4x cos x dx. Kan boleh gini ya. Nah, bisa habis itu kita giniin. Cos pangkat 4x kan bisa kita bentuk seperti ini, 2x. Nah, cos x dx ya kan. Nah, setelah itu kita kalikan lagi, habis itu cos pangkat kuadrat x bentuk yang paling bisa membuat kita ke hasil akhir adalah bentuk ini, x ya kan. Kan cos kuadrat sama dengan 1 min sin kuadrat x kali cos x dx. Nah setelah itu integral, berarti ini dikuadratkan menjadi 1 min 2 sin 2x kuadrat kan, 2 sin kuadrat x min positif sin pangkat 4x kan dikali cos x dx. Nah habis itu ini jadi cos x dikurangi 2 sin kuadrat x plus cos x kan ya, tambah sin pangkat 4x cos x akhirnya dx kan ya kan. Nah setelah itu kita bisa bentuk seperti ini kan, cos x dx min 2 sin integral, karena ini kan integralnya dijumlah maka bisa kita pisah. Nah sedangkan kalau bentuknya per kali tidak boleh ya. Nah jadi kan kayak gini, sin kuadrat x cos x dx tambah integral sin pangkat 4x cos x dx. Nah di sini kan kita tahu di sini cos x nya kan pangkat 1. Nah otomatis kalau dia pangkat 1 bisa kita hilangkan dengan apa? Dengan kita memisalkan kan ya. Misalkan bahwa misal kita kasih di sini misalkan ya U sama dengan sin x kan ya. Kenapa U sama dengan sin x? Karena supaya kalau kita turunkan dia bisa menghilangkan cos x ini, karena cos x pangkatnya 1 gitu loh, dan pangkat sin x nya juga lebih besar, itu alasannya x dx kan. Maka berarti ini nanti kita pakai. Nah disitu du per cos x kemudian dx juga kita pakai. Nah kita lanjut ke sini, jadi integral cos x dx kan sama dengan du, berarti integral du kurangi integral 2 sin kuadrat u kan sin x kuadrat cos x du per dx kan, du per cos x kan. Nah setelah itu kita lagi ini kan integral u pangkat 4 kan, sin pangkat 4 cos x kan, cos x dx nya apa, du per cos x. Nah maka ini bisa kita coret. Nah ini kita integralkan menjadi u kan, kita integralkan menjadi u, dan ini kita di sini ada dua ya, karena 2 sin kuadrat cos x
Berarti integral ini 2 kan bisa dikeluarkan, ini ada ini biar jelas saja, 2u kuadrat kan. Nah ini kan banyak bisa kita keluarkan, kuadrat du kan dikurangi integral pangkat 4 du. Nah ini kan jangan dulu ya, segini aja du. Nah di sini kan bisa kita operasikan karena bentuknya sudah sederhana, baru ini menjadi u min 2 dikali 1/3 u pangkat 3 kurangi 1/5 u pangkat 5 plus c kan. Nah baru kita substitusikan di sini, berarti sin x negatif 2/3 sin pangkat 3x negatif 1/5 sin pangkat 5x plus c. Selesai. Jadi untuk mengerjakan ini kita mencari identitas yang dimana kita mencari identitas trigonometri yang dimana identitas tersebut bisa memberikan dan bisa menuntun kita ke jalan dimana integral tersebut paling sederhana dan baru kita bisa operasikan. Jadi untuk memilih identitasnya kita harus mencoba-coba terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan menjawab untuk soal nomor 3B soal UTS PM 2024 ya. Nah, di sini kan ada soal sin pangkat 4x cos pangkat 4x dx. Nah, di sini kalau teman-teman pakai yang integral sin kuadrat itu 1 min cos itu udah saya coba, ternyata itu kita malah berputar-putar. Nah, maka di sini kita bisa bagaimana caranya kita bisa memanggil persamaan seperti ini. Kan ada suatu persamaan trigonometri yaitu 2 sin x cos x itu sama dengan sin 2x. Bagaimana cara kita memanggil ini? Dengan menggunakan ini. Nah, kenapa kita harus membentuk ini sin pangkat 4x cos pangkat 4x menjadi 2 sin cos 2 sin x kali cos x menjadi sin kuadrat x, karena nanti dia bentuknya menjadi bentuk yang sederhana. Nah, oke, bagaimana cara kita memanggilnya? Cara memanggilnya seperti ini. Oke, di sini kan ada integral, kita jadikan gini. Kan ini sama aja 16 1/16 dikalikan sin pangkat 4x cos pangkat 4x. Ya, sekarang sama aja ya. Nah, 1/16 ini kita keluarkan. 1/16 integral sin pangkat 4x cos 16 sin pangkat 4x cos pangkat 4x. Nah, setelah itu kita bisa temukan bahwa di sini si 1/16. Nah, ternyata ini kan 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Nah, maka bisa kita simpulkan seperti ini, 2 sin x cos x pangkat 4 dx. Benar kan? Boleh kan? Boleh kan ya? Nah, kita sudah memanggil bentuk ini, maka bisa kita rubah 16 integral sin 2x pangkat 4 kan dx. Nah, setelah itu kita kan juga punya beberapa itu kan, kita bentuk sederhana dulu menjadi sin kuadrat 2x pangkat 2 dx kan. Nah, karena kita punya persamaan yang dimana persamaan tersebut adalah sin kuadrat x itu sama dengan 1 min cos 2x per 2. Nah, karena ini 2, karena sin 2x maka dia jadi cos 4x. Nah, jadi seperti itu. 16 integral 1 min cos 4x. Kenapa 4x? Karena dia 2. Kalau di sini kan 1 menjadi 2, berarti 2 menjadi 4 gitu. Kuadrat per 2 kan dx. Nah, setelah itu menjadi 1/16 integral, ini kan pangkat 1/4 kan, 1/4. Habis itu di sini kita kuadratkan menjadi 1 min 2 cos pangkat 4x positif cos kuadrat 4x kan dx. Ini kita kita gabung jadi pangkat berapa? 4 kali 16 itu
64 kan, 64 integral 1 min 2 cos 4x plus cos kuadrat 4x dx. Nah, kita juga punya persamaan di mana cos kuadrat x itu sama dengan, ini kita tabeli biar nggak bingung, sama dengan 1 plus cos 2x per 2. Nah, karena di sini 4, berarti nanti cosnya jadi 8. Oke. Jadi di sini kan lebih lebar. Nah, berarti 1/16, 1/64 integral 1 min 2 cos 4x ditambah, kan ini cos kuadrat 4x bisa kita bentuk 1 plus cos 8x, karena kan kalau 1 menjadi 2 berarti 4 menjadi 8 per 2 kan ya, dx. Nah, dengan di sini kita bisa ini kan aplikasikan menjadi integral, ini kan kali 2 berarti 2 negatif 4 cos 4x kan kali 4 ini per 2 ditambah 1 tambah cos 8x dx. 2 kita keluarkan menjadi 1 per maaf ini 64 kan ya, 64 2 kita keluarkan menjadi 128 kan, 2 kita keluarkan karena dia konstanta. Habis itu ini kan 2 tambah 1 menjadi 3 kan, 3 min 4 cos 4x ditambah cos 8x dx kan. Oke, nah di sini baru kita bisa aplikasikan 128 integralnya menjadi ini kan, bisa kita, karena dia udah berupa penjumlahan dan pengurangan, bisa kita pisah-pisah, tapi dia tetap 128 ini akan menjadi pengali dari hasil integral ini. Nah, berarti 3 dx kan ini kan gini, kali dia pasti dikali 1/1 integral 4 cos 4x ditambah integral cos ini maaf ini dx cos 8x dx. Nah, kita ketahui bahwa kalau turunan dari sin ax itu berarti turunannya adalah turunannya adalah cos ax kali a kan. Nah, bagaimana kalau turunannya itu, jika turunan sin ax, kalau turunannya cos ax berarti naikannya menjadi 1/a sin ax kan, karena kalau kita turunkan dia menjadi ini, kalau kita turunkan kan misalnya 1/a sin ax itu kita turunkan menjadi 1/a, ini kan turunan dari sin ax itu kan cos ax. Nah, turunan dari ax itu kan a kan ya, jadi dikali a depannya, jadi cos ax. Oke, berarti kita bisa simpulkan bahwa integral dari cos ax itu sama dengan 1/a sin x kan, 1/a sin ax. Oke, nah baru kita kerjakan di sini 1/128 dikali integral 3 dx kan 3x kan ya, dikurangi 4 tuh, ini kan turun ke bawah jadi 1/4 turunan dari kosin 4x ditambah cos 8 berarti 1/8 cos turunan dari kosin 8x plus d. Baru kita kalikan, berarti 3/128x dikurangi ini coret-coret menjadi kurangi 3 sin 4x per 128 kan, ya kan. Nah, baru di sini kita tambahkan 1/128 nya 8 kan 1024. Nah, ini kan jadi sin 8x kan plus c. Jadi integral dari
sin 4 kali 4x cos 4x dx sama dengan 3 per 128x dikurangi sin 4x per 128 ditambah sin 8x per 1024 plus D. Jadi seperti itu caranya.